Shalom Bapak Ibu, ada 3 pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, karena kita masih belum bisa berkumpul secara offline, maka Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa Kanaan melalui online service. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya secara transfer langsung ke rekening persekutuan doa Kanaan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tergerak atau terbeban untuk melayani khususnya online service, Bapak Ibu dapat menghubungi langsung pengurus persekutuan doa Kanaan. Sekian pengumuman hari ini. God bless you. Shalom saudara-saudaraku, selamat siang. Senang sekali kita hari ini masih diberi kesehatan, walaupun kita tahu bahwa dunia kita sedang pandemi. Kita tetap ingin semangat selalu memuji Tuhan, bahwa Dialah yang akan melindungi kita dari segala macam apapun yang kita anggap negatif di dunia ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan memulai dengan doa. Saya akan memimpinnya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan Bapa yang masih Kau berikan Bapa. Tuhan, kami hari ini ya Bapa akan memuji Engkau Bapa, akan mendengarkan juga firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang siapkan hati kami, biar kami dapat bersuka cita, kami dapat memulihkan segala macam kejenuhan kami di rumah ataupun kekhawatiran kami dapat pulihkan dengan lagu-lagu yang kami sampaikan ya Tuhan. Begitu pula dengan firman nanti Tuhan, ya Tuhan juga yang membuat kami menjadi pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Allah kami dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Allahku dahsyat. Dahsyat, Allah kita luar biasa. Segala macam apapun perkara yang kita hadapi, bahkan dunia ini sedang pandemi pun, kita tetap bisa berpengharapan penuh sama Tuhan. Berpengharapan penuh bahwa saya akan sehat. Mungkin kita takut kadang keluar ya, karena kita harus WFO juga, kita takut keluar, tapi kita percaya bahwa udah taruh harapan kita sama Tuhan Yesus saja. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, dan kita akan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Kaulah harapan
datang Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Bapak Kau yang siapkan hati kami, Kau yang siapkan pikiran kami Bapak. Buka ya Bapak segala macam blocking dari pikiran kami Bapak, agar kami dapat menyerap dan menerima apapun yang ingin Kau sabdakan ya Tuhan. Biar Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kau yang berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom, bagaimana kabarnya saat ini Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih anugerah Allah dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitabnya, Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema siang hari ini adalah jangan menyerah. Kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak menyerah. Ada satu tokoh di Alkitab, Ayub. Seorang Ayub pun Bapak Ibu Saudara, dia pernah ingin menyerah dan ingin mati. Dalam Ayub 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ayub pernah ingin menyerah dan Ayub pernah ingin mati. Kenapa? Ketika masalah datang silih berganti dalam hidupnya. Ketika dia kehilangan anaknya, ketika dia kehilangan harta bendanya, bahkan sakit penyakit yang menimpa dirinya, membuat Ayub ingin menyerah dan ingin mati. Apakah Ayub seorang yang berdosa? Dalam Ayub yang pertama, ayat yang pertama. Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bisa dikatakan Ayub tidak pernah berbuat dosa. Lalu kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya sehingga membuat Ayub pernah ingin menyerah dan ingin mati? Satu hal yang saya tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, yang pertama adalah karena Tuhan tahu, Tuhan melihat kita mempunyai kekuatan untuk melewati setiap masalah itu. Tuhan tahu kita masih mampu melewatinya. Yang kedua, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita, setiap masalah yang datang adalah akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu saat ini, apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, saya mau katakan jangan pernah menyerah, jangan berhenti melangkah. Kenapa? Ketika kita memutuskan untuk menyerah, maka kita tidak akan pernah terlepas dari setiap permasalahan itu. Kita tidak akan pernah menang dari setiap pergumulan yang ada. Kita akan terus berada dalam lembah kekelaman itu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti melangkah. Ada satu quote yang pernah saya baca. Quote itu bunyinya demikian, jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tetapi jika kamu menyerah, maka semuanya selesai. Bapak Ibu, ketika kita salah, kita masih bisa perbaiki. Ketika kita gagal, kita masih bisa coba lagi. Tetapi ketika kita menyerah, maka semuanya selesai. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti melangkah. Ada seorang pendeta terkenal di Amerika, Norman Vincent, katakan demikian. Kehebatan seseorang tidak terletak pada saat menghadapi hal-hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda. Seorang dikatakan hebat ketika dia bisa menghadapi hal-hal yang buruk, ketika dia bisa menghadapi pergumulannya, ketika dia bisa menghadapi permasalahannya. Itu seorang yang dikatakan hebat. Seorang pemadam kebakaran bisa dikatakan hebat ketika dia bisa memadamkan kobaran api yang besar. Maka seorang pemadam akan dikatakan hebat. Dan seorang pilot akan dikatakan hebat ketika dia bisa menghadapi badai dan mendaratkan pesawatnya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya katakan sekali lagi, jangan menyerah, jangan berhenti melangkah. Lalu bagaimana supaya kita tidak menyerah? Kita mau lihat yang pertama, bagaimana cara supaya kita tidak menyerah? Dalam Roma 12 ayat yang ke-12a. Roma 12 ayat yang ke-12a, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita adalah suasana hati seseorang di mana ia dapat menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Itu sukacita. Kata bersukacita dalam ayat ini tidak hanya sekadar sukacita secara jasmani, tetapi sukacita secara kekal. Umumnya orang akan bersukacita ketika dia mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang baik, naik gaji, naik pangkat, atau usahanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang tidak baik, ketika masalah mulai datang, orang akan mulai kehilangan sukacitanya. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan memampukan kita
memampukan kita untuk kita memiliki kekuatan supaya kita tetap bisa bersukacita. Tidak seharusnya sukacita kita dikalahkan oleh masalah. Tidak seharusnya sukacita dikalahkan oleh pergumulan. Artinya, sekalipun dunia sedang bergoncang, banyak masalah yang menerpa, tetapi inilah perintah Tuhan, supaya kita tetap bersukacita. Pengharapan, Bapak Ibu, sesuatu yang diimpikan dan diimani, belum nyata sekarang, tetapi kita bersukacita untuk menantikannya. Pengharapan adalah masa penantian sampai kita melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Seorang petani, ketika dia menanam, ketika dia menabur, dia akan bersukacita untuk menunggu hasil ketika dia akan memanen nanti. Apakah ketika dia menabur dia langsung akan menuai? Tidak, dia harus menunggu. Dia harus merawat tumbuhannya, dia harus merawat padinya sampai padinya itu boleh bertumbuh, sampai padinya itu boleh berbuah dan sudah matang baru dia bisa menuai. Nah, ketika dia bersukacita, seorang petani akan bersukacita ketika dia sedang menunggu hasil yang akan dipanennya. Lalu kenapa saat ini kita tidak bisa bersukacita? Padahal Tuhan sudah pernah menolong kita. Ketika kemarin-kemarin, kalau kita bisa flashback ke belakang, kita pernah mengalami hal yang buruk dan Tuhan tolong kita. Kenapa saat ini kita tidak bisa bersukacita? Kalau kita tahu Tuhan bisa menolong kita. Sekali lagi saya katakan, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu saat ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Poin yang kedua, bagaimana cara supaya kita tidak menyerah? Kita mau lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12b. Roma 12 ayat yang ke-12b, bagaimana agar kita tidak menyerah. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam kesesakan. Sabar itu apa? Sabar itu tenang. Sabar itu tidak tergesa-gesa. Sabar itu tahan menghadapi cobaan. Sabar itu tidak lekas marah. Lalu kesesakan, apa sih kesesakan? Kesesakan itu adalah kesukaran. Sabarlah dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi menggerutu atau kita tidak lagi bersungut-sungut. Tidak mudah memang untuk bersabar karena ini adalah pekerjaan yang cukup berat atau cukup sulit. Dunia katakan bersabar itu ada batasnya, tapi saya mau katakan bagi anak Tuhan, bersabar itu tidak ada batasnya. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu tahu pujian ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sabarlah dalam kesesakan artinya kita juga bisa menunggu waktu Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Ada beberapa kesalahan yang orang sering lakukan ketika sedang berada dalam masalah, ketika sedang dalam pergumulan. Yang pertama adalah khawatir. Bapak Ibu saya mau katakan, ketika kita khawatir tidak akan membuat keadaan kita menjadi lebih baik, benar. Yang ada kekhawatiran akan memperburuk keadaan kita, menambah masalah yang ada. Yang kedua yang dilakukan orang ketika sedang dalam menghadapi masalah, yang kedua adalah mengeluh. Betapa seringnya kita mengeluh ketika kita dalam masalah. Tuhan, masalahku baru selesai. Atau masalahku belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Hanya keluhan yang keluar dari mulut kita. Kita semua tahu, dari mulut ini, ada dua yang keluar dari mulut kita. Yang pertama adalah berkat, yang kedua adalah kutuk. Pilihan ada di tangan kita. Kita memperkatakan berkat, atau kita memperkatakan kutuk. Sesungguhnya kita memiliki pilihan. Fokus kita mau diletakkan di mana? Kita tetap bersabar dalam kesesakan atau kita memilih untuk kita menggerutu, mengeluh akan keadaan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan sekali lagi. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti melangkah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara supaya kita tidak pernah menyerah, supaya kita tidak menyerah. Yang ketiga adalah dalam Roma 12 ayat yang ke-12c, bertekunlah dalam doa. Doa artinya permohonan, doa artinya harapan, doa artinya permintaan, doa artinya pujian kepada Tuhan. Bertekun dalam doa sama artinya dengan tetap, terus, dan setia memohon kepada Allah dengan iman yang teguh.
Seseorang yang bertekun dalam doa, ia pasti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa pergumulanmu saat ini? Apa permasalahanmu saat ini? Ada pujian. Dia hanya sejauh doa. Pujian ini katakan Tuhan hanya sejauh doa. Sampai di mana doa kita sama Tuhan? Apakah kita hanya berdoa ketika kita mau makan, ketika kita mau berangkat bekerja, atau ketika kita mau tidur? Doa di sini artinya kita meluangkan sedikit waktu kita untuk Tuhan. Kita punya satu jam khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita punya satu waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, menyerahkan setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Doa menjadi bagian yang penting bagi orang percaya. Tetapi kesetiaan dalam ketekunan berdoa terkadang menjadi tidak mudah. Kenapa? Karena ada banyak faktor penyebab orang tidak bisa bertekun dalam doa. Bapak Ibu, saya mau katakan, doa bukanlah syarat mutlak terjadinya mujizat. Loh, kenapa? Ya, saya mau katakan, banyak orang berdoa tetapi mujizat tidak terjadi. Satu hal yang saya tahu, tetapi permasalahan, pergumulan adalah syarat mutlak terjadinya mujizat. Ketika kita dalam keadaan baik, bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Tetapi ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk, kita akan melihat mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu saat ini, jangan pernah menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersabar dalam kesesakan, tetap bertekun dalam doa. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita yakin percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan ulurkan tangannya untuk menolong setiap kita, dan kita akan menang melewati setiap masalah yang ada. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluarga besarmu. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan setiap berkat dalam Ulangan 28 akan menjadi bagianmu. Kiranya setiap berkat, perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa melimpah atas kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.